suara ayam, ya, suara ayam. Sementara misalkan bagi laki-laki mengatakan itu bukan suara ayam, itu suara anjing misalkan. Itu suara anjing, enggak, itu suara ayam, suara anjing. Sampai ke kota. Besoknya lagi mereka melewati hutan dan mendengar lagi suara-suara itu. Si perempuan bersikuku, itu suara ayam itu. Enggak, itu suara anjing itu. Kamu kan nggak ngerti banget itu kayak gitu, suara anjing kok bisa disebut suara ayam, gimana sih? Sampai ketika mereka menjelang pernikahan dan melewati hutan di situ, mereka berdebat kepada hal yang sama lagi. Itu kan, mereka berdebat sama lagi, sampai akhirnya ketika si perempuan itu kemudian menangis, laki-laki itu kaget gitu. Kok kayak gini aja kamu nangis sih gitu. Artinya ketika kita sibuk untuk mencari seberapa banyak kesamaan yang ada dalam diri kita dengan pasangan kita, kita cenderung abai, kita cenderung lalai untuk mempersiapkan apabila ada perbedaan di antara diri kita dengan pasangan kita. Seharusnya itu tujuannya. Dia ternyata begini. Dia suka mie ayam, aku suka mie bakso. Solusinya gimana? Ya kita cari warung makan mie bakso yang sekarang udah ada dual kayak gitu loh. Ada mie baksonya, ada mie ayamnya gitu kan. Jangan nyari ke yang ada mie bakso tok, ada mie ayam tok gitu kan. Ya itu kan hal-hal yang mungkin bisa kita pelajari. Tadinya kita punya tempat makan favorit sendiri-sendiri, tapi setelah kita menikah dan pribadi yang utuh ini masih tetap, saya tetap mie bakso, ini mie ayam. Ya sudah, kita nyari warung makan bakso yang bisa mengakomodasi dua-duanya. Itu kan hal yang bisa membuat kita melihat bahwa ada perbedaan di antara kita dan pasangan kita yang harus bisa kita sikapi, yang harus bisa kita antisipasi, bukan dengan sibuk mencari seberapa banyak kesamaan yang ada dalam diri kita dengan pasangan kita. Itu kurang lebihnya. Nah itu coach, kadang kita ini kayak sudah terbiasa ya di lingkungan kita ya, sesuatu yang berbeda itu selalu dihadap-hadapkan sehingga berlawanan gitu. Padahal tidak semua yang katakanlah berbeda itu berhadap-hadapan, bisa aja saling melengkapi. Disitulah proses kita saling mengetahui. Justru kan seninya di situ ya. Nah sayangnya semua nganggap itu sebagai sesuatu yang ya ini sebagai bagian dari seni, nambah indah gitu. Karena mensanya beda, mesti bukan saya gitu loh. Enggak saya, jadi lawan akhirnya gitu. Gimana itu? Ya, karena mungkin begini juga, kita harus mengakui kita tinggal di Indonesia, khususnya ini saat ini saya di Pekalongan dengan Pariman atau budaya Jawa gitu ya. Artinya ketika kita menikah gitu dengan pasangan kita, itu kan kita kadang-kadang menikah menjadikan dua keluarga itu bersatu juga dengan segala adat istiadatnya masing-masing. Nah, di dalam proses begitu kadang-kadang kan ada beberapa perbedaan yang muncul seperti itu. Nah, kadang-kala yang seringkali menjadi pertentangan itu adalah ketika kita tadi sibuk untuk mencari kesamaan, tapi kita kemudian lupa terhadap ada perbedaan, dan perbedaan inilah yang kemudian dibesar-besarkan. Perbedaan inilah yang kemudian dijadikan amunisi untuk menciptakan konflik gitu. Sebenarnya nggak mungkin terjadi kalau kita menganggap perbedaan itu satu hal yang biasa. Ya tadi kalau misalkan itu kembali terkait dengan ego ya, terkait dengan ego masing-masing. Ya, terkait dengan ego-ego. Sebenarnya kalau kita dalam hidup berpasangan itu ya tadi menjadi pribadi yang itu bukan berarti kemudian kita tidak boleh menunjukkan ego kita masing-masing, tetapi kita melihat kepentingan yang lebih luas, melihat kepentingan yang lebih besar ya. Saya ingat saya punya satu cerita yang selalu saya sampaikan kepada siapapun yang mereka mau berhubungan, terutama yang mau menikah gitu ya. Ini saya ingat saya ceritakan pada adik saya juga ketika mereka mau menikah gitu ya. Saya ceritakan begini, ada dua pasangan yang sedang berpacaran gitu ya. Mereka tinggal di suatu desa. Untuk bekerja ke kota mereka harus melewati sebuah hutan. Ya, mereka harus melewati sebuah hutan. Setiap pagi mereka pergi bersama-sama berboncengan, naik motor gitu ya, dan melewati hutan itu.
Setiap pagi ketika mereka melihat melewati hutan itu, mereka selalu mendengar suara seperti, bagi perempuan, bagi wanita tersebut, dia mengatakan itu adalah suara suara ayam, ya, suara ayam. Sementara misalkan bagi laki-laki mengatakan itu bukan suara ayam, itu suara anjing misalkan. Itu suara anjing, enggak, itu suara ayam, suara anjing. Sampai ke kota. Besoknya lagi mereka melewati hutan dan mendengar lagi suara-suara itu. Si perempuan bersikuku, itu suara ayam itu. Enggak, itu suara anjing itu. Kamu kan nggak ngerti banget itu kayak gitu, suara anjing kok bisa disebut suara ayam, gimana sih? Sampai ketika mereka menjelang pernikahan dan melewati hutan di situ, mereka berdebat kepada hal yang sama lagi. Gitu kan? Mereka berdebat sama lagi sampai akhirnya ketika si perempuan itu kemudian menangis, laki-laki itu kaget gitu. Kok kayak gini aja kamu nangis sih gitu. Si perempuan mengatakan, kita belum menikah, kita sudah meributkan itu suara ayam atau suara anjing. Sebenarnya apa untungnya bagi kita mempertahankan ego kita bahwa itu, meyakini bahwa itu suara anjing, itu ada suara ayam. Untungnya apa buat kalian berdua, buat kita berdua? Artinya mungkin lebih baik kita mengambil pilihan, mungkin bagi perempuan, oh ya sudahlah, itu suara anjing. Atau bagi laki-laki, itulah itu suara ayam. Kalau itu ternyata merusak hubungan kalian, kalau itu ternyata membuat situasi hubungan kalian menjadi lebih runyam, ya buat apa Anda mempertahankan ego bahwa Anda meyakini itu suara ayam, itu suara anjing? Itulah kehidupan di dalam berumah tangga. Ketika dua orang meyakini sesuatu hal, tetapi kalau kita lihat, ini buat apa sih kita diskusikan? Ini buat apa sih kita berdebat terkait masalah itu? Gak ada untungnya, hanya untuk mempentingkan bahwa ego saya, bahwa ini loh kuping saya yang paling tahu, paling dengar kalau itu ada suara ayam, itu ada suara anjing. Buat apa gitu? Ya makanya lebih baik ya tadi, turunkanlah ego Anda, katakanlah pada diri Anda sendiri bahwa buat apa sih itu memang itu suara anjing. Ya udah berarti kalau misalkan istri kita atau pasangan kita mengharapkan itu adalah suara ayam, ya apa untungnya buat kita juga? Apa untungnya kalau kita menjadi ribut? Nah itulah cerita atau merupakan kehidupan di dalam berumah tangga atau di dalam berpasangan. Kadang-kadang kita itu terlalu banyak mengedepankan ego, terlalu sering mengedepankan ego terhadap suatu situasi atau terhadap permasalahan-permasalahan yang sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Hanya untuk mempertahankan egonya masing-masing. Hanya untuk mementingkan egonya masing-masing. Sehingga kita kemudian buat tujuan kita ya kita ini ada pasangan gitu loh. Beributkan hal tersebut tuh buat apa gitu. Udahlah. Apa? Ayam, oh ini ayam. Oh, anjing, kita anjing. Apa sih untungnya buat kalian? Apa sih ruginya kalau misalkan Anda mengatakan bahwa itu ada suara ayam? Nggak ada ruginya kok. Tapi kalau sudah seperti ini, sudah merusak hubungan kalian seperti itu dengan mempertahankan ego masing-masing bahwa itu adalah suara ayam, itu adalah suara anjing, lebih susah untuk mengembalikan kepada situasi yang normal, menuju satu hubungan yang lebih baik lagi. Nah, makanya itu pesan bagi saya, di dalam suatu berhubungan, ego itu harus bisa dipendam, ego itu harus bisa diturunkan dalam diri kita masing-masing. Terutama bagi kita yang sudah menikah gitu ya, sudah berpasangan, keluarga. Anda punya tujuan ada lagi, tujuan Anda apa sih? Mau gitu kan? Mau bikin apa sih tadi kayak seperti resep tadi ya? Tips resep tadi soalnya resep makanan, kita mau bikin apa gitu ya. Ini ada yang nanya nih. Iya nih, tips menurunkan ego. Soalnya kalau belum debat belum puas. Ya, itu kadang-kadang orang itu gitu ya, kadang-kadang orang itu ngerasa bahwa kayaknya kalau nggak debat nggak seru, kayaknya kalau tidak berargumen nggak seru gitu loh. Ya karena memang egonya sudah seperti itu gitu loh. Tapi pada saat kenyataannya bahwa ya itu tadi bahwa kenyataannya, buat apa sih kalian mendebatkan sesuatu hal yang ternyata tidak ada hubungannya dengan hubungan kalian di dalam membina hubungan keharmonisan kalian?
ya sudahlah, buat apa dipertahankan egonya seperti itu. Apalagi kalau tadi hanya sekedar karena kalau belum debat belum puas gitu kan, waduh, puas ya gitu. Nah, makanya aja sih sebenarnya, kalau kalian dalam berhubungan, kalian melihat bahwa perdebatan kalian, diskusi kalian itu tidak konstruktif untuk suatu hubungan kalian, buat apa ya, udah tinggalkan gelanggangnya itu tadi lah, gelanggang perdebatan itu, nggak ada ruginya buat kalian, ya malah mungkin keuntungannya adalah hubungan kalian tidak menjadi rusak karena hak kalian sama-sama untuk itu. Gak mudah memang, tapi sekali lagi seperti prinsip yang pertama tadi, untuk mencintai diri sendiri itu tidak bisa dilakukan hanya sekali waktu saja. Maka saya tadi mengatakan, nggak bisa kita mencintai diri kita sendiri itu nunggu 100% full baru kita mencintai dia. Nggak, kita melakukannya secara beriringan, berjalan bersama-sama pada saat kita mau mencintai orang lain juga. Dan itu proses yang dilakukan terus-menerus. Saya sampai saat ini masih melakukan proses untuk mencintai diri sendiri, me time tadi, ya untuk apa? Ya untuk memanjakan diri sendiri tadi, bahwa saya itu orang yang menghargai diri saya sendiri. Ketika saya bisa menghargai diri saya sendiri, saya akan lebih mudah untuk menghargai orang lain. Seperti itu, Om. Ya. Oke nih, Coach. Ini bakal menarik terus saya kira ya. Tapi saya kira harus kita tahan nih pembahasan kita. Mungkin kita lanjutkan di sesi-sesi berikutnya. Ya, Insya Allah udah 1 jam lebih ya. Iya nih, dan nanti insya Allah saya coba untuk saya bisa upload di YouTube ya, sehingga bisa di-share ke banyak orang, dan nanti kita lanjutkan pembahasannya. Saya kira ini sangat menarik, ini baru saya kira pemanasan ya, belum nanti kita berbicara gimana kita, belum kita ambil keputusan, kalau kemudian kita ada konflik tentu ya, itu seperti apa, saya kira menarik sekali. Nah, mungkin dibuat apa namanya, biar teman-teman nih ada semacam yang dikantongi, mungkin ada semacam pesan-pesan ataupun konklusi, Coach. Silahkan, Coach. Ya, ini saya bacakan dulu konklusi dari teman kita nih, Pak Didit ini ya. Katanya dulu bicara, cinta itu saling mendukung, saling menutupi, saling berkorban, dan saling mencari ridho serta berkah karena Allah. Ya, itu bisa dipikirkan. Ya. Oke. Ya, konklusi dari saya dalam sesi pada malam hari ini, karena saya mendasarkan atas buku ini ya, dan pengalaman pribadi saya dan dengan klien-klien saya, prinsip atau kesimpulan yang utama adalah mari kita menjadi diri kita yang seutuhnya terlebih dahulu, ya, cintai diri kita sendiri sebelum kita melangkah untuk mencintai orang lain. Ya, selama kita belum menjadi pribadi yang utuh, selama kita merasa bahwa kita memiliki satu rongga, satu relung, satu kepingan yang tidak utuh dalam diri kita sendiri, maka kita pun tidak akan bisa untuk menuntut orang lain untuk melakukan hal yang sama kepada diri kita. Jadi, kunci dan prinsip pada malam hari ini adalah mari jadikan diri kita ini menjadi pribadi yang utuh. Ketika kita bisa mencintai diri kita sendiri, maka kita akan mudah untuk mencintai orang lain. Itu. Mantap. Kasih bocoran sedikit, Gus, buat sesi-sesi berikutnya. Sedikit aja, biar pada penasaran. Oke, bocorannya adalah, nah, kita akan berbicara bahwa di dalam berhubungan di masa yang akan, ketika kita sudah berpasangan gitu ya, pasti akan ada konflik. Gimana kita memanage konflik itu sendiri? Gimana kita memanage perubahan yang terjadi? Apakah cinta kita 10 tahun yang lalu adalah sama dengan cinta kita saat ini? Cinta pada waktu kita pacaran sama nggak sih dengan cinta kita saat ini? Nah, itulah yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Oke, mantap. Terima kasih buat Coach Kiki dan juga buat teman-teman yang sudah join. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya sebagai moderator dan juga host undur diri bersama dengan Coach Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu sesi berikutnya. Terima kasih, Coach. Ya, sama-sama. Bye. Bye-bye.